Kabar buruk Chelsea, Romelu Lukaku alami cedera. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Chelsea. Penyerang mereka yaitu Romelu Lukaku dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Chelsea memutuskan untuk memulangkan Lukaku di musim panas ini. Mereka menembusnya dari Inter Milan dengan mahar mencapai 115 juta euro. Lukaku sejauh ini menjalani debutnya dengan baik. Ia berhasil mengemas 1 gol saat Chelsea menjelas Arsenal dengan skor 3-0. Baru-baru ini Lukaku memperkuat timnas Belgia. Ia berhasil membantu The Red Devils memenangkan laga melawan Republik Czechia di mana ia dikabarkan mengalami cedera di laga itu. Lukaku sendiri yang mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera bersama timnas Belgia. Ia mengalami cedera di bagian paha sehingga ia perlu memeriksanya lebih jauh. Laporan itu mengklaim bahwa fans Chelsea tidak perlu cemas karena cedera Lukaku tidak terlalu parah. Cedera ini tidak memerlukan perawatan yang terlalu intens karena memang cedera ini masuk kategori ringan. Bahkan Lukaku dinilai sudah bisa bermain di akhir pekan nanti. Lukaku dan Chelsea akan bermain di Stamford Bridge. Mereka akan berhadapan dengan Aston Villa. Karir Mario Balotelli meredup, Roberto Mancini pun kecewa. Pelatih timnas Italia yaitu Roberto Mancini sedih dengan karir mantan pemainnya yaitu Mario Balotelli. Sebab Balotelli memiliki kualitas untuk menjadi pemain besar jika bisa menjaga sikapnya baik di dalam maupun di luar lapangan hijau. Balotelli pernah menjadi andalan Mancini saat ia membawa Inter Milan juara Liga Italia serta Manchester City juara Liga Inggris. Selain itu, Balotelli juga merupakan langganan skuad Gli Azzurri sebelumnya. Namun penyerang berusia 31 tahun itu kini hanya berseragam Adana Demirspor, klub yang baru promosi ke kasta tertinggi Liga Turki. Hal itu menandakan penurunan karir dari Balotelli. Balotelli kerap mengalami serangan rasial di Italia, sesuatu yang bahkan hingga hari ini jamak dialami pemain kulit hitam di negeri itu. Selain itu, karir Balotelli nyaris tak pernah luput dari kontroversi, termasuk cekcok kecil dengan Mancini saat ia gagal mencetak gol dalam pertandingan pramusim Manchester City. Jesse Lingard tertantang tandingi Cristiano Ronaldo di Manchester United. Lingard menghadapi persaingan yang ketat untuk mendapatkan tempat di level klub, namun ia terus tampil mengesankan untuk timnas Inggris. Jesse Lingard mendapatkan dukungan untuk menandingi Cristiano Ronaldo di Manchester United. Dengan manajer Inggris Gareth Southgate yakin pemain berusia 28 tahun itu akan bisa bermain reguler di level klub. Lingard sulit mendapatkan tempat di dalam skuad inti The Red Devils pada musim 2020-2021 sehingga ia dipinjamkan ke West Ham United. Tidak ada kesepakatan permanen yang terjadi pada musim panas ini sehingga ia kembali ke Old Trafford untuk musim 2021-2022. Lingard yang mencetak 2 gol dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir Inggris lawan Andorra kian sulit untuk mendapatkan tempat di dalam skuad inti United dengan kembalinya Ronaldo. Lingard hanya bermain selama 4 menit di Liga Premier Inggris musim ini. Namun setelah menjadi bintang untuk timnas, Southgate yakin sang playmaker akan mendapatkan kesempatan yang lebih. Lingard sejauh ini sudah tampil 211 kali untuk United di berbagai ajang kompetisi dengan menyumbang 33 gol. Emiliano Martinez ungkap terpaksa gabung dengan Arsenal. Kiper Aston Villa yaitu Emiliano Martinez buka-bukaan soal keputusannya pergi ke Emirates Stadium 2010 lalu. Ia mengaku tak pernah ingin bergabung dengan Arsenal. Martinez awalnya dibeli The Gunners dari Independiente dengan harga 1,1 juta pound sterling lalu meninggalkan keluarganya di Argentina. Hal itu dilakukannya untuk menghadapi tantangan baru di Eropa di usianya yang baru 17 tahun. Ia menghabiskan 1 dekade setelahnya berusaha menembus tim utama si Meriam Landa. Namun ia kini mengklaim bahwa jika bisa, ia lebih memilih menetap di kampung halamannya dan melanjutkan perkembangan di awal karirnya. Martinez yang akhirnya menyeberang ke Aston Villa dari Arsenal dengan mahar 20 juta pound sterling pada September 2020 kemarin menjelaskan bahwa ia terpaksa meninggalkan Independiente demi memberikan dukungan finansial yang lebih layak untuk keluarganya. Ia juga hanya dianggap sebagai pelapis Ben Leno selama beberapa waktu.
Namun cedera kiper Jerman itu di penghujung musim 2019-2020 memberinya kesempatan untuk bermain secara reguler. Martinez yang kian bermain cemerlang dan bahkan membantu The Gunners menjuarai Piala FA dan dinilai tampil hebat di Liga Primer, namun Mikel Arteta akhirnya tetap lebih memilih Leno begitu ia sembuh. Arsenal lalu memberikan tawaran Villa untuk Martinez, dan ia kini menjadi salah satu kiper terbaik di Inggris serta menjadi pahlawan Argentina saat menjuarai Copa America 2021. Chelsea ingin boyong Leroy Sané. Chelsea dikabarkan masih belum berhenti belanja dan kini disebut berniat untuk mendatangkan Leroy Sané dari Bayern Munchen. Sané sempat menjadi bagian dari skuad Manchester City pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Sané kemudian dilego ke Bundesliga, tepatnya ke Bayern Munchen. Sekarang pemain kidal itu menjalani musim keduanya di klub Bavaria tersebut. Akan tetapi kini mulai ada spekulasi terkait masa depannya. Ini lantaran Sané tak mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter secara reguler. Situasi Leroy Sané ini tampaknya bisa diendus oleh Chelsea. The Blues pun berencana untuk memboyong Sané. Kabar ini dilansir oleh The Express. Mereka menyebut Chelsea berencana untuk merekrutnya begitu bursa transfer berikutnya dibuka. Luuk de Jong jalani latihan perdananya di Barcelona. Luuk de Jong saat ini berstatus sebagai pemain Barcelona. Dia pun sudah terlihat menjalani latihan perdananya bersama tim Blaugrana. Barcelona merekrut De Jong pada penutupan bursa transfer musim panas 2021. Dia datang ke Camp Nou dengan status pinjaman dari Sevilla. De Jong dipinjam Barcelona selama semusim hingga 30 Juni 2022. Dengan opsi pembelian permanen, Barcelona merekrutnya setelah melepas Anthony Griezmann ke Atletico Madrid. De Jong sendiri sudah tidak asing dengan pelatih Ronald Koeman. Mereka berdua pernah bekerja sama di timnas Belanda. Setelah menjalani tes medis, De Jong bergabung bersama rekan-rekan barunya untuk mengikuti latihan. Debut kedua Cristiano Ronaldo di Manchester United bisa tertunda. Penantian Cristiano Ronaldo untuk melakoni debut keduanya berseragam Manchester United bisa jadi bakal tertunda hingga tengah pekan depan. Awalnya, Ronaldo direncanakan akan melakoni debut keduanya bersama Manchester United pada laga Premier League melawan Newcastle akhir pekan nanti. Ini seperti yang dilansir oleh The Sun, rencana tersebut kemungkinan batal terlaksana karena Ronaldo pada saat ini masih belum cukup untuk membuatnya masuk ke susunan pemain. Sebelum laga melawan Newcastle, Ronaldo hanya punya kesempatan berlatih cuma sekali bersama rekan-rekannya karena saat ini ia masih harus menjalani karantina mandiri. Ronaldo diperkirakan akan duduk di bangku cadangan dalam laga melawan Newcastle ketika ia diperkenalkan kepada publik Old Trafford. Belum diketahui secara pasti apakah Ole Gunnar Solskjaer akan memainkan Ronaldo sebagai pemain pengganti dalam laga pekan keempat Premier League 2021-2022 tersebut. Ronaldo bisa jadi baru akan menjadi starter kala Manchester United melawat ke markas Young Boys dalam partai matchday pertama fase grup Liga Champions Rabu dini hari mendatang. She loves the fact that I just let her